kalau sudah mulai usul itu, jalannya nunduk karena bongkok. Tapi nunduk juga untuk melihat apa yang kita tapaki. Karena sedikit saja kita nggak perhatikan yang kita lewati, ada air sedikit saja sudah membuat kita jatuh. Jalannya nggak bisa dongak lagi, jalannya nggak bisa gagah lagi, jalannya mesti nunduk. Itu adalah sikap manusia hidup. Mulai arif, nunduk artinya nggak sombong. Nunduk artinya lihat, ini jangan-jangan saya jalan di jalan yang ada airnya, hati-hati. Betapa kita harus menjaga diri kita untuk tidak menjadi orang-orang yang ceroboh. Karena begitu gampang manusia itu jatuh. Begitu mudah manusia itu tidak dapat bertahan di dalam keadaannya. Nunduk berarti sadar diri, kenal diri, tahu diri, sehingga tidak dengan sombong kita anggap bahwa aku bisa hidup 1000 tahun lagi. Untuk nunduk kita juga punya arti menanti-nantikan Tuhan, supaya kita tahu bagaimana rapuhnya kita dan bergantungnya hidup kita kepada Tuhan. Untuk tidak menganggap bahwa aku masih punya hari esok yang dapat aku jalani dengan mudah, tapi membuat kita menyadari bahwa ketika aku menanti-nantikan Tuhan, maka Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Semakin tahu bahwa pertolongan kita hanya dari pihak Allah. Ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Itu sebabnya betapa bersyukur kita. Tuhan yang kita letakkan harap kita kepadanya adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang sudah bangkit, adalah Tuhan yang mengambil semua kekuasaan untuk kita bisa alami. Ayat yang ke-13, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku dikejar oleh kesalahanku hingga aku tak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut kepalaku. Sebab ada banyak malapetaka yang mengepung aku seperti lebih banyak dari jumlah rambutku. Kalau kita nggak berharap kepada Tuhan, kepada siapa lagi? Kalau kita nggak minta pertolongan Tuhan, siapa lagi yang sanggup, yang bisa menolong kita? Pasal yang ke-41, kalaupun orang berbaring pada waktu sakit, ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjang
kondisi apapun tidak pernah lepas dari perhatian Allah. Seperti apapun keadaan kita, gak lepas dari perhatian Allah. Bahkan di pasal 42, inilah yang hendak ku ingat, ayat 5. Sementara jiwaku gundah gulana, aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, nerobos mendahului orang-orang yang melangkah dengan sorak-sorai dan nyanyian dalam keramaian orang. Aku menerobos untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Dalam kondisi yang bagaimanapun, membuat kita nggak berhenti untuk menantikan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Ayat 9. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Pada siang hari aku memerintahkan, Tuhan memerintahkan kasih setianya. Dan doa kepada Allah itulah kehidupan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, Tuhan rindu mendengar. Setiap kalimat kita selalu menantikan Dia. Allah rindu. Karena tidak ingin sedetik pun kita jauh daripadanya. Karena tadi kemalangan, malapetaka mengepung aku. Tidak ingin sedetik pun kita jauh, kita lupa, kita tidak butuh Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pola hidup kita. Setiap saat aku tetap menanti-nantikan Tuhan. Amin. Setiap saat. Kemarin sudah selesai. Semua pekerjaan kita sudah selesai. Tidak berapa lama dikejutkan anak-anak lari-lari dan berkata kalau Maria Sinaga tabrakan. Loh, baru di sini, baru selesai acara kebaktian pasca anak-anak, baru selesai mereka. Kok udah tabrakannya bagaimana? Wah, heboh, beritanya ngalor ngidul. Yang bawa berita juga hiperbola, melebih-lebihkan. Jadi peristiwa itu nggak perlu dilebih-lebihkan supaya orang tidak senang gitu kalau cerita digede-gedein itu, senang banget. Oh begini lah begitu. Saya bilang Andi, jangan kasih berita saya yang nggak jelas deh. Ketika saya tanya, ntar dulu ya Oma, saya tanya lagi. Nggak jelas beritanya, digede-gedein, dia heboh-hebohin. Ntar dulu Oma, lalu itu tabrakan tuh tabrakan. Kalau ngomong tabrakan itu kan harus ada dua minimal, harus ada dua lawannya. Tabrakan sama siapa? Tabrakan apa dengan apa gitu? Yang nggak tahu Oma tadi, palanya bocor. Ya kepalanya bocor itu bagaimana? Ya tadi mamanya datang kemari ke GSG 2 sampai pucat sudah nggak karuan, udah nggak tahu dibawa kemana anaknya. Loh, udah cari tahu dulu, kasih tahu saya berita yang pasti coba. Udah berapa lama telepon lagi, udah ini ada berita akurat, ini sudah benar, ini pasti, udah nggak salah ini beritanya. Bagaimana ceritanya? Rupanya di depan SOS itu mereka mau ke Junction. Selesai acara anak-anak sekolah minggu, mereka mau ke Junction dengan bawaan yang begitu banyak sehingga Maria ini dibonceng adiknya nggak pegangan. Nah di depan SOS itu ada jalan polisi tidur. Nah si adik kayak gagah begitu, polisi itu diembat saja hingga lompatlah
si kakak tanpa dia tahu. Adiknya udah jalan jauh, dia nggak tahu kakaknya nggak ada. Dia noleh ke belakang, kakaknya udah pingsan dengan kepala yang kena aspal, udah pasti. Dengan bawaan yang banyak sehingga dia nggak pegangan. Jadi kena polisi tidur, si adik nggak ngerem, diembat saja, dia lompatlah orang yang dibonceng. Lari dibawa ke CT scan, RSKO nggak ada. CT scan dibawa ke tubuh ibu ya. Dibawa ke tubuh ibu, lalu di scanning, dan sorenya baru saya sampai ke sana dan melihat keadaannya. Tuhan pelihara. Walaupun kemalangan atau malapetaka, seperti yang kemarin kita baca, kemalangan orang benar itu ada, tapi tangan Tuhan juga ada. Tidak bocornya kena di depan sini ya. Kalau di pelipis sini lebih banyak ya, memang daerah kepala, tetapi tidak di sini. Kalau di sini wah, di pinggir di sebelah sini ya. Dan sudah diberi obat dan sebagainya. Dan kamu muntah nggak Maria? Enggak. Ya puji Tuhan. Memang harus diistirahat supaya hari ini tidak jadi ke Palembang. Rencananya sudah ada pekerjaan luar kota yang harus ditangani. Tapi untuk tidak pergi, saya harap kamu jangan nekat untuk tidak berangkat hari ini. Tapi karena ini di daerah kepala, kita tetap waspada supaya jangan kita mencapai Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena rawannya kepala kita ini orang mesti pakai helm. Nah itu sebabnya. Dia tidak pakai helm pasti kemarin, sehingga ketika kepalanya terbentur aspal, ya sedikitlah bocor. Sempat dijahit Bu? Enggak dijahit. Itulah Tuhan yang sudah menjadi pertolongan. Memang ada malapetaka, tapi Tuhan jaga. Tuhan berikan pengaman walaupun kita nggak pakai pengaman. Tangan Tuhan jadi pengaman. Adiknya yang bonceng aja nggak tahu kakaknya udah nggak ada. Udah jatuh di mana nggak tahu. Kakaknya ngapain sih kok? Diajak ngomong nggak ada jawaban. Baru dia noleh, baru dia tahu kalau kakaknya udah jauh, ditinggalkan jatuh. Ketika tidak ada yang bisa menolong, tangan Tuhan tetap menolong. Itulah yang ajaib. Kita bisa bayangkan terpental ya, kalau motor itu menghadapi polisi tidur dengan tidak direm kan lumayan. Sedangkan mobil aja terasa kok hentakannya kalau polisi tidur itu nggak direm, apalagi motor. Ketika tidak berhati-hatinya sekeliling kita, masih ada tangan yang cepat menggenggam. Memang ada luka, tapi nggak seperti hebohnya bocor kepalanya gitu. Saya kaget dengan bocor kepala. Itu kan bahasa bocor kepala kan udah nggak karu-karuan gitu. Oh pakainya berdarah-darah begitu. Kalau cerita sampai saya ini, aduh. Tetapi sekali lagi bahwa dalam keadaan yang seperti itu, kata ayat yang ke-12, dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku. 41 ayat 12, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tapi engkau menopang aku. Orang tua sayang banget, tapi dalam jarak jauh yang gak selalu mendampingi anaknya, tidak bisa menolong dengan segera. Sekalipun berteriak dari rumahnya sampai ke tempat kejadian juga gak kedengaran. Tapi ketika tidak ada yang dapat menolong, masih ada tangan Tuhan yang tetap menjadi pengaman, menjadi kekuatan, menjadi pertolongan bagi kita.
biasa ya. Pasal yang ke-43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Betapa kita dapat bersyukur kepada Allah untuk melihat semua campur tangan Tuhan, untuk melihat betapa baiknya Allah, untuk melihat betapa Allah itu tidak membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak punya pertolongan. Pasal 44 ayat yang keempat. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan lengan mereka memberikan kemenangan, melainkan dengan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya ke wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Ini merupakan pola hidup yang baru setelah kebangkitan. Hiduplah berkenan kepada Tuhan tiap saat. Jangan kalau mau perjamuan saja, jangan kalau mau ibadah saja, tapi tiap saat hiduplah berkenan kepada Tuhan. Kalaupun ada malapetaka, tetap ada pertolongan. Berkenan kepada Tuhan, sebab tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, engkau berkenan kepada mereka. Terus itu ya, sampai ayat yang ke-9 terus berbicara tentang kemenangan-kemenangan orang yang berkenan kepada Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang tidak dijamin oleh senjata, ada anak panah, ada tangan yang kuat, tetapi dijamin oleh tangan Allah. Pasal yang ke-44, terjagalah, ayat 24 dari 23. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba sembelihan. Terjagalah engkau. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan buang kami terus menerus. Kita dapat berharap, kita dapat berseru, kita dapat melihat dengan kondisi yang satu. Tuhan cari berkenan kepada kita. Ketika kita hidup berkenan kepada Allah dan kata firman Allah, tidak ada satupun yang Tuhan tidak lakukan untuk kita. Boro-boro tidur, boro-boro tidur, ngantuk pun Tuhan tidak pernah. Siang malam masuk keluar kita dijaga oleh Allah. Mazmur 121. Boro-boro tidur, ya, mengantuk saja tidak. 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Silakan 3. Dia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, tapi Tuhanlah penjagamu, naunganmu di sebelah tangan kananmu. 6. Matahari tidak menyakiti engkau waktu siang, atau bulan pada waktu malam. 7. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga. Ayat 8. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai. Luar biasa kan? Kepada orang yang berkenan, dia lakukan ini. Jaminan keamanan mutlak diberikan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Siang, malam, tengah malam, baik kita tidur
berjaga, berjalan di mana saja. Penjagamu tidak pernah terlelap. Dengan tangan kanan yang berkuasa, Dia selalu menjaga kita, membuat kita sadar betapa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Itu yang dikerjakan Allah kita kapanpun, saudara. Sebab itu kalau kita malas-malas, ketika kita anggap aduh, bangun lagi, doa pagi lagi, saudara, itu merupakan kalimat-kalimat yang saudara nggak sadar ya, kita lagi menyakiti Allah. Kalimat-kalimat kelelahan kita, padahal nggak lelah-lelah banget, malesannya. Allah dengan tidak pernah segan untuk berkata kepada kita, bosan menolong kamu melulu. Kayaknya bukan cuma kamu deh, masih banyak orang, kamunya juga ogah-ogahan. Kalau Tuhan bersikap seperti itu, saudara, saya nggak tahu masih berharap kepada siapa lagi. Boro-boro tidur katanya tadi. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Kalimat yang diucapkan oleh murid-murid ketika berada di dalam perahu yang sudah adalah kalimat yang mengatakan, kok Tuhan, apakah Engkau biarkan kami binasa? Seperti kemarin murid-murid yang menganggap bahwa Engkau biarkan kami, keluarga kami dikejar-kejar tentara Romawi. Kalau Engkau memang hidup, kenapa Engkau tinggalkan kami? Begitu menyalahkan Tuhan. Padahal sering kita lah yang lakukan itu, bukan Tuhan. Hiduplah dengan berkenan kepada Tuhan. Nantikan Dia setiap saat. Karena kita gak punya siapapun, kita hanya punya Yesus. Pegang Dia. Allah yang bangkit itu, untuk siapa Dia bangkit? Bukankah untuk kita? Untuk kitalah Dia bangkit. Untuk kitalah Dia ada mendampingi. Kalau Tuhan nggak bangkit, Dia nggak bisa menyertai kita setiap saat, saudara. Ketika kita berteriak Dia bangkit, itu satu pengharapan penuh untuk setiap saat Dia bisa menyertai kita. Itu yang luar biasa. Sebab itu pegang akan iman kepada